Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di depan tas tula, saya akan menyampaikan ke teman-teman semua materi mengenai segmentasi. Kita ikuti. Baik teman-teman, masuk ke sesi keempat di mata kuliah manajemen pemasaran, pelayanan kesehatan dan customer care. Ya, tak terasa kita sudah sesi keempat. Dan selalu saja saya mengawali dari quotes Imam Syafi'i. Bila kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kita semua harus tahan, menahan perihnya kebodohan. Ya, jadi quotes yang menginspirasi saya agar terus belajar, jangan pernah lelah. Saya harapkan teman-teman ini juga menginspirasi. Baik, sesi keempat mengenai identifikasi segmen dan pasar sasaran. Apa itu? Teman-teman, perusahaan tidak bisa berhubungan dengan semua pelanggan di pasar yang besar, luas dan beraneka ragam. Apa maksudnya? Dulu pernah saya kasih ilustrasi di kelas, mungkin katakanlah 30 atau 50 orang. Itu kan juga pasar. Tapi coba teman-teman perhatikan, rasanya tidak ada satupun produk, tidak ada satupun perusahaan yang bisa memuaskan baru populasi di dalam kelas itu. Baru ngomong populasi di dalam kelas, belum ngomong di pasar yang lebih besar lagi. Contoh, bicara selera makan siang. Mungkin ada teman-teman yang selera makan siangnya lebih suka masakan Padang. Ada yang lebih suka pecel lele, ada yang lebih suka bakso. Artinya, tidak ada satu jenis makanan yang memuaskan semua pasar di kelas. Lalu, lebih spesifik lagi, ngomong bakso misalkan. Ada yang lebih suka baksonya pedas, ada yang nggak suka pedas. Beda lagi. Kembali kepada statement ini, jadi rasanya tidak ada satupun perusahaan ataupun produk ataupun jasa yang bisa memuaskan semua pelanggan di pasar. Oke? Untuk itulah perusahaan perlu mengidentifikasi segmen pasar yang mampu dilayani secara efektif dan efisien. Jadi perusahaan harus mengelompokkan, melakukan segmentasi. Segmen itu kelompok. Jadi kelompok pasar yang mana yang akan saya pilih untuk saya layani secara efektif dan efisien. Dengan demikian, harapan kita sebagai penjual produk ataupun penjual jasa, kita bisa memuaskan di kelompok itu. Kita kuat di kelompok itu. Karena kembali ke statement yang awal, tidak ada produk atau jasa atau perusahaan yang bisa memuaskan seluruh pelanggannya. Ya, karena tidak bisa, makanya kita usahakan dengan melakukan segmentasi, pengelompokan. Lanjut. Nah, titik awal dari pemasaran ini adalah pemasaran massal. Teman-teman ingat materi di sesi 1 mengenai jenis pasar. Ada pasar konsumen, pasar yang sifatnya massal gitu ya. Lalu juga Anda ingat waktu saya menyampaikan mengenai konsep produksi, konsep penjualan, konsep pemasaran, di mana pada saat konsep produksi itu para produsen ataupun para penjual fokus kepada yang penting saya produksi massal, produksi sebanyak mungkin, saya sebarin sebanyak mungkin dan saya promosikan semassal mungkin. Ya. Saya nggak mau tahu konsumen perlunya apa. Yang penting saya punya barang ini, saya tawarkan ke konsumen saya. Ingat, itu adalah konsep, kalau mengenai produksi massal, konsep produk. Tapi kalau mengenai kita menawarkan apa, kita menjual apa yang kita punya, itu namanya konsep penjualan. Jadi konsep produksi adalah yang penting saya produksi sebanyak mungkin. Karena kalau produksinya banyak itu biaya produksi saya efisien,
Setelah saya produksi sebanyak mungkin, lalu saya konsep penjualan. Yang penting itu yang saya jual kepada konsumen. Suka ataupun nggak suka, itu barang saya. Teman-teman ingat di pertemuan pertama di sesi 1, itu semua sekarang bergeser menjadi konsep pemasaran. Jadi kita tidak sekedar menjual apa yang kita punya, tapi kita harus ketahui apa yang mereka butuhkan, apa yang konsumen butuhkan, apa yang mereka perlukan, baru kita masuk ke pasar mereka. Jelas ya? Contoh, dulu pabrik mobil Ford di Amerika itu, ya, ini mungkin teman-teman lihat mobil ini kayak mobil-mobil kayu ya. Oke. Ini mobil Ford di Amerika. Dulu si produsen Ford itu nggak mikirin produk ini kira-kira apakah ini yang dibutuhkan konsumen. Yang penting dia produksi sebanyak mungkin. Karena kalau produksinya banyak, biayanya efisien, baru ditawarkan kepada konsumen. Jadi mau konsumen mau pengen warna apa, dia hanya punya satu warna dengan model yang dia punya saja. Lalu juga sama Coca-Cola, awal berdirinya Coca-Cola hanya punya satu rasa, sedangkan lidahnya konsumen beda-beda. Ya, jadi dari sinilah kita berpikir bahwa awalnya kita nggak berpikir secara konsep pemasaran, yang ada adalah konsep produksi, yaitu produksi sebanyak mungkin, biaya seefisien mungkin, lalu menjadi konsep penjualan, yang penting saya jual. Baru sekarang kita geser kepada konsep pemasaran, apa yang konsumen butuhkan. Ya, dari sini kira-kira teman-teman sudah bisa bayangkan ya, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Ya, jadi pada dasarnya kembali kepada slide sebelumnya, rasanya tidak ada satupun produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa memuaskan seluruh lapisan, seluruh konsumen itu. Jadi selalu saja ada yang kurang jika produk itu ditawarkan secara massal. Nah, belajar dari tidak adanya produk yang bisa memuaskan seluruh lapisan konsumen, maka mulailah para pemasar beralih ke pemasaran mikro sebagai peralihan dari pemasaran yang sifatnya massal. Di dalam pemasaran mikro, salah satunya adalah mulai dikenal pemasaran segmen. Jadi di sini para produsen, para penawar jasa akan melihat kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki keinginan yang sama. Jadi pemasar bukannya menciptakan segmen, karena segmen itu sudah ada. Tapi pemasar mengidentifikasi segmen, lalu diputuskan segmen mana yang mau dibidik. Contoh di dunia rumah sakit, sesungguhnya di tengah masyarakat sudah terbentuk segmen-segmen. Kita sebagai manajemen rumah sakit tidak bisa menciptakan segmen itu. Segmen itu sudah ada. Tapi tugas pemasar dari rumah sakit adalah mengidentifikasi segmen mana yang akan dibidik. Contoh, teman-teman sebagai pemasar sebuah rumah sakit, misalkan rumah sakit teman-teman mau memilih segmen mana yang mau diambil, mana yang mau dibidik gitu ya. Lalu ternyata teman-teman melihat ada kelompok di tengah masyarakat, misalkan yang suka berobat ke luar negeri misalkan. Segmen kelompok tertentu yang suka berobat ke luar negeri. Nah, itulah yang Anda ambil sebagai segmen yang akan dibidik oleh rumah sakit Anda. Sehingga Anda menawarkan sebuah konsep pemasaran kepada mereka, Bapak, Ibu, kami ada jasa rumah seperti hanya rumah sakit di luar negeri.
Kalau Bapak Ibu selama ini ke Singapura, ke Malaysia, di sana alatnya apa? Oh, di sana ada alatnya radioterapi misalkan. Di rumah sakit kami ada. Jadi begitu Anda tahu bahwa Anda tahu ada sebuah kelompok masyarakat, sebuah segmen di tengah masyarakat yang suka berobat ke luar negeri karena misalkan menganggap di luar negeri itu alatnya lebih bagus, dokternya lebih bagus, maka Anda tahu bahwa kelompok pasar itu punya kebutuhan berobat dengan alat yang lebih bagus, dengan dokter yang lebih bagus. Lalu Anda menawarkan rumah sakit Anda di Indonesia atas kebutuhan dan keinginan konsumen itu. Jadi kembali saya ulang, sebagai pemasar rumah sakit, Anda tidak bisa menciptakan segmen. Yang bisa Anda lakukan adalah mengidentifikasi segmen yang mana, kelompok yang mana yang Anda akan bidik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Atau saya tidak usah menyebutkan sebuah nama rumah sakitnya. Justru rumah sakit itu dulu bermain di segmen menengah atas. Tapi karena dia melihat besarnya pasar juga yang kelompok di menengah ya, menengah agak sedikit ke bawah. Lalu dia juga menciptakan sebuah produk, sebuah merek baru sehingga dia bisa masuk ke kelompok segmen itu. Jadi kalau di rumah sakitnya yang kelas atas dengan segala macam layanan istimewanya, pada saat dia bikin rumah sakit yang di kelas menengahnya, tentu layanan istimewa yang diberikan di kelas atasnya tidak diberikan di kelas menengahnya. Jadi Anda sebagai pemasar harus jeli mengidentifikasi segmen, mengidentifikasi kelompok mana yang Anda akan bidik. Karena kembali kepada statement saya sebelumnya, tidak ada pasar ataupun produk yang bisa memuaskan seluruh konsumen Anda. Bisa dibayangkan ya. Jadi karena nggak bisa memuaskan semua segmen, maka terpaksa Anda harus memilih kelompok mana yang mau saya pilih. Oke? Pemasaran berikutnya adalah pemasaran relung. Niche gitu ya. Jadi kelompok pelanggan mencari manfaat yang terbedakan, distintif. Pelanggan relung memiliki kebutuhan yang benar-benar berbeda sehingga bersedia membayar tambahan kepuasan yang didapatkan. Teman-teman bisa lihat di slide ini ada 2 gambar sepeda motor. Kira-kira bisa Anda bayangkan nggak? Gambar sepeda motor yang di atas Honda Beat dengan gambar sepeda motor yang bawah Yamaha Sport ya. Apa bedanya antara motor yang di atas dengan motor di bawah? Yang jelas secara populasi pasti motor yang di atas Honda Beat jauh lebih banyak dibanding yang sport. Nah, Honda Beat sesungguhnya adalah jawaban dari produsen Honda atas kebutuhan dan keinginan pasar para ibu-ibu, para wanita yang ingin memiliki motor dengan ukuran yang tidak terlalu besar, dengan handling yang begitu mudahnya. Asal naik, tidak guling, bisa jalan, gitu kan? Jadi itu adalah memang produk yang diciptakan untuk kelompok wanita, ibu-ibu yang memang juga memerlukan kendaraan untuk aktivitasnya. Nah, motor yang bawah, motor yang diciptakan untuk kelompok pelanggan, kelompok konsumen yang hanya dalam sebuah populasi kecil di mana kebutuhannya dia benar-benar ingin beda. Sama-sama naik motornya, kenapa dia harus naik motor yang bentuknya sport, harganya mahal? Karena benar-benar ingin beda. Agak sedikit keluar dari contoh ini. Anda tahu kalau di
air mineral, pasti yang Anda kenal adalah kebanyakan adalah Aqua. Pesaingnya Aqua, Anda pasti mengenal Fit, Le Mineral, Prima, segala macam itu. Tapi mestinya Anda tahu juga ada satu merek air mineral yang biasanya botolnya warnanya hijau. Kalau dulu di rapat-rapat kabinet sering ada di depannya presiden dan menteri, itu air mineral yang botolnya hijau. Seingat saya mereknya Equil atau apa ya. Bedanya apa? Air mineral yang merek Aqua dengan yang mereknya Equil. Secara rasa saya yakin hampir sama. Tapi itulah beda dari sebuah produk yang sifatnya massal dengan yang sifatnya niche. Jadi niche market, pasar yang kecil tapi memang konsumennya benar-benar pengen beda. Ya. Lalu kalau ngomong sepatu, kalau sepatu pasti kebanyakan ngomong sepatu adalah sepatu yang dipakai sehari-hari. Nike, Adidas, Yongki kira-kira gitu ya, Bata gitu ya. Tapi teman-teman perhatikan, ada juga konsumen yang pengen sepatunya sepatu boot misalkan. Itulah namanya konsumen yang niche, konsumen kecil yang mencari manfaat yang terbedakan. Jadi memiliki kebutuhan yang benar-benar berbeda dibanding konsumen yang biasa. Jadi ada juga tipe konsumen yang benar-benar minta beda. Makanya ada pemasaran relung, niche. Oke. Pemasaran lokal, jadi program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. McD, semua orang tahu McD adalah merek Amerika. Tentu kalau kita bicara burger, itu bukan makanan adat Indonesia. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di McD juga berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Dari sisi rasa, kalau teman-teman perhatikan, apakah iya McD yang di Indonesia sama dengan McD yang di luar negeri misalkan? Pasti berbeda. Sehingga itulah para pemasar akhirnya menjalankan pemasaran lokal, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Lalu kalau teman-teman perhatikan, dia sekarang tidak hanya menjual burger, juga jual bubur ayam. Karena tahu orang Indonesia kalau sarapan pakai bubur ayam. Mungkin sebentar lagi McD akan mengeluarkan juga McD pecel sayuran mungkin ya, kira-kira gitu. Nah, berikutnya adalah pemasaran individual, customerisasi. Jadi ini sebuah pengelompokan yang mengarah ke segmen tunggal. Jadi sebuah pemasaran yang sifatnya hanya satu lawan satu. Saya bikinin hanya untukmu, hanya untuk Anda, gitu ya. Pasti teman-teman sering melihat adanya penawaran. Sekarang banyak sekali kaos yang bisa disablon hanya satu, hanya untuk Anda. Anda boleh pesan nama Anda boleh pesan foto Anda dipasang di situ. Jadi ini adalah namanya pemasaran individual, customerisasi, hanya untuk satu orang saja, hanya untuk kelompok tertentu saja. Bukan kelompok, mungkin hanya satu saja. Jadi tidak ada di tempat lain, tidak ada desain lain gitu ya. Lalu juga sering pernah Anda lihat penawaran sepatu yang dilukis. Sehingga Anda bisa bayangkan sepatu itu pasti tidak ada yang menyamainya. Karena sepatu itu hanya dilukis eksklusif untuk satu orang saja, satu konsumen saja. Itu namanya pemasaran individual, customerisasi. Ya. Sekarang mulai banyak produk-produk yang sifatnya customerisasi, individual. Bahkan produsen mobil pun mulai sesekali menjual yang produk yang sifatnya customerisasi, hanya untuk satu orang saja. Makanya disebut pemasaran satu lawan satu. Jadi itulah
empat peralihan dari pemasaran massal yang sifatnya dulu pokoknya saya produksi sebanyak mungkin agar biayanya murah. Setelah itu saya jual kepada konsumen, terserah pengen mau apa. Kayak Ford. Ford menjual mobil dengan warna apa saja, yang pasti hitam. Jadi padahal konsumen pengen warna kuning, pengen warna merah segala macam. Sebertoing. Pokoknya saya produksi sebanyak mungkin, saya tawarkan ke Anda apa yang saya punya. Itulah namanya konsep produksi, konsep penjualan bergeser kepada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah mulai mempelajari, hei konsumen, Anda butuh apa, Anda ingin apa. Saya siapkan kebutuhan Anda, saya sesuaikan dengan keinginan Anda. Itu namanya konsep pemasaran. Nah, bergeser dari yang semula pemasaran yang sifatnya massal menjadi pemasaran yang sifatnya mikro. Tadi saya sampaikan mulai di kelompok segmen-segmen. Motor yang semula pokoknya ini ada motor untuk semua orang, mulai dipikir ini motor untuk pria, ini motor untuk wanita. Itu namanya pemasaran segmen. Lalu ada kelompok-kelompok kecil yang benar-benar ingin beda. Mulailah ada pemasaran niche, ya. Lalu kebutuhan dan keinginan konsumen di lokasi A berbeda dengan di lokasi B, sehingga di lokasi B dilakukan beberapa penyesuaian rasa, produknya segala macam, timbullah pemasaran lokal. Nah, segmentasi tertinggi adalah segmentasi menggunakan pemasaran individual, pemasaran satu lawan satu, di mana pemasar hanya menawarkan produknya hanya untuk satu orang, tidak ada di tempat lain, tidak ada di konsumen lain. Contoh kaos sablon, contoh sepatu yang dilukis. Bisa Anda bayangkan ya, pergeseran dari konsep produksi, konsep penjualan menuju ke konsep pemasaran, dan konsep pemasaran terpecah lagi menjadi beberapa pemasaran yang sifatnya mikro. Anda bisa mengerti? Saya lanjutkan. Nah, mulai lebih dalam lagi mengenai segmentasi. Segmentasi. Konsumen begitu beragamnya. Ada warnanya merah, biru, kuning, segala macam. Konsumen merah tentunya seleranya merah. Konsumen biru tentunya seleranya biru. Konsumen kuning tentunya seleranya kuning. Sehingga kalau Anda punya produk warnanya merah, tidak akan bisa memuaskan si biru dan kuning. Anda punya produk warnanya kuning, tidak bisa memuaskan yang merah dan biru. Oleh karena itu, maka Anda sebagai pemasar produk atau pemasar jasa, mau tak mau harus membidik mana sih yang cocok dengan produk Anda, apakah konsumen merah, konsumen biru, atau konsumen kuning. Makanya perlu segmentasi, perlu membagi konsumen-konsumen Anda menjadi kelompok-kelompok pembeli yang sifatnya berbeda-beda. Jelas ya? Jadi Anda punya produk itu nggak bisa memuaskan semua orang. Mau tak mau harus milih, saya mau segmen yang mana, mau kelompok yang mana. Oke? Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar berbeda menjadi kelompok pasar yang homogen. Sekali lagi, awalnya pasar itu heterogen, ada merah, ada biru, ada kuning. Maka terpaksa teman-teman harus melakukan pembagian menjadi agar homogen. Saya mau ambil merah saja, saya mau ambil biru saja, saya mau ambil kuning saja, ya. Di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Jadi, kalau kita sudah memilah, ternyata di pasar kita itu, ternyata konsumen kita itu ada 3 kelompok. Ada yang suka merah, ada yang suka biru, ada yang suka kuning. Setelah teman-teman tahu, sudah mengidentifikasi kelompok itu, lalu Anda bidik, oh produk saya lebih cocok untuk yang merah. Ya sudah, mulai hari ini, mulai dari konsep pemasarannya, mulai dari bahasa iklannya segala macam, tentu mengarah kepada si merah. Misalkan baju merah adalah baju paling seksi sedunia misalkan. Dimana kalau Anda mengatakan itu tentu tidak bisa diterima oleh si biru dan si kuning. Ya. Jadi kalau Anda sudah bidik konsumen itu, maka komunikasinya pun, promosinya pun harus Anda sesuaikan dengan pasar yang Anda pilih.
Nah, beberapa perusahaan berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumennya, segmen-segmennya, menggunakan beberapa ciri-ciri konsumen. Jadi yang pertama adalah ciri-ciri geografis, yang kedua adalah demografis, yang ketiga psikografis. Jadi mungkin lebih jelas saya lanjutkan dulu. Nah, apa sih manfaat dari segmentasi pasar? Satu, pelayanan lebih baik. Di dunia rumah sakit, Anda juga pasti bisa melihat di dunia rumah sakit itu ada rumah sakit yang golongan menengah atas, golongan menengah, dan golongan yang menengah bawah. Apakah mungkin konsumen yang kelas atas bisa puas dengan cara pelayanan yang kelas bawah? Pasti nggak bisa. Sehingga kalau memang dari awal Anda punya rumah sakit atau Anda menginginkan rumah sakit Anda untuk segmen menengah atas, tentu pelayanannya sudah mengarah kepada kelas atas. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian konsumen yang Anda bidik itu bisa dilayani lebih baik. Faktor penentu desain, strategi pemasaran lebih terarah. Strategi pemasaran lebih terarah. Tadi seperti ilustrasi yang saya sampaikan bahwa kalau kita sudah menentukan, konsumen yang mau kita ambil adalah konsumen yang penyuka warna merah misalkan, sehingga strategi pemasarannya lebih terarah. Misalkan alat-alat promosi Anda menggunakan mobil merah, lalu misalkan seragam karyawan Anda menggunakan seragam warna merah. Jadi strategi pemasarannya pun lebih terarah. Melihat kompetitor dengan segmen yang sama, ya. Anda memilih, rumah sakit Anda sudah menentukan bahwa saya mau membidik konsumen kelas atas. Dengan demikian, Anda juga waktu mau melihat kompetitor, pesaing Anda, pasti pesaing yang sama-sama mengincar kelas atas. Tidaklah mungkin Anda membandingkan rumah sakit Anda yang mengincar golongan menengah atas yang suka berobat luar negeri, tapi membandingkannya dengan rumah sakit kecil yang melayaninya untuk konsumen menengah bawah. Tentu tidak bisa apple to apple. Pertajam evaluasi target dan rencana bisnis. Ya tentu, karena kita sudah konsentrasi di segmen itu, sehingga kita evaluasi kita lebih tajam, dan rencana bisnis kita juga lebih tajam. Jadi kira-kira itulah manfaat dari segmentasi pasar. Faktor penentu desain sebenarnya ini mirip dengan strategi pemasaran tadi, bahwa karena kita sudah tentukan kelompok yang kita bidik, sehingga desain-desainnya pun juga akan menuju ke kelompok itu. Kalau Anda perhatikan, katakanlah di dunia dep store pakaian, akan terasa sekali, saya sebutin sebuah produk. Apakah Anda bisa dengan mudah membedakan antara produk-produk yang di Ramayana dengan produk-produk yang di Sentro misalkan, yang kelasnya agak sedikit berbeda saja? Pasti akan berbeda. Jadi makanya kalau kan tentu segmennya Ramayana dengan segmennya Sentro berbeda secara kelas, sehingga juga nanti dari sana pun desain-desainnya pun sudah ditentukan sejak awal bahwa ini karena untuk kelas menengah yang agak bawah desainnya seperti apa, ini yang untuk kelas menengah desain seperti apa. Lalu kalau Anda ke Sogo juga pasti akan berbeda lagi. Jadi dengan segmentasi pasar yang kita tentukan sejak awal, maka ini juga bisa menjadi faktor penentu desain. Itu kira-kira manfaat dari segmentasi. Nah, latar belakang segmentasi. Sebelum adanya segmentasi, ini pasar, ini konsumen. Pasar itu begitu besar, ya. Di pasar itu tentu semuanya punya keperluan, juga punya keinginan, kebutuhan dan keinginan, gitu ya.
Nah, sebelum adanya segmentasi, dulu dianggap antara kebutuhan dan keinginan itu relatif sama. Semua orang perlunya Coca-Cola. Semua orang perlunya mobil yang warnanya hitam. Jadi semuanya sama. Karena keinginan konsumen itu sama, kebutuhan dan keinginan itu sama, sehingga dibikinlah produk massal. Pokoknya kita bikin mobil sebanyak mungkin warnanya hitam, yang Ford tadi. Kita bikin minuman sebanyak mungkin rasanya Coca-Cola. Itu Coca-Cola tadi ya. Jadi pasar yang sedemikian besar, kebutuhan dan keinginannya relatif sama, sehingga produknya massal. Tidak perlu ada segmen khusus, strateginya umum, sumber dayanya oke, karena hanya mikirin satu kelompok saja. Begitu pasar membesar, apa yang terjadi? Jadi setelah pasar yang besar, dulu populasi orang nggak banyak, sekarang populasi semakin besar, di mana kebutuhan dan keinginannya pun menjadi berbeda-beda. Pasarnya luas, keinginan dan kebutuhan dan keinginannya mulai berbeda-beda. Untuk itu perlu produk yang spesifik. Mobil yang semula hanya satu warna menjadi produk yang ternyata kalau orang tua senangnya warna hitam, kalau yang beli remaja sukanya warna kuning, kalau ibu-ibu senangnya warna merah misalkan. Jadi pasar yang kebutuhan dan keinginannya berbeda-beda, maka memerlukan produk yang lebih spesifik untuk melayani segmen-segmen, untuk melayani kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Nah, karena produknya spesifik untuk kelompok yang berbeda-beda, maka strateginya pun harus spesifik. Bagaimana strategi untuk mendekati konsumen mobil yang usianya senior? Bagaimana strategi untuk mendekati konsumen yang kaum ibu? Bagaimana strategi untuk mendekati konsumen yang remaja? Semuanya perlu strategi yang spesifik, sehingga sumber dayanya pun menjadi berbeda dibanding pada saat kita belum ada segmentasi. Bisa dibayangkan ya perbedaan sebelum dan sesudah segmentasi. Jadi sebelum ada segmentasi kita anggap semua orang pengennya sama. Semua orang pengennya makanan satu, nasi goreng misalkan. Begitu orangnya semakin banyak, mulailah aku nggak mau nasi goreng, aku maunya nasi padang, aku maunya bakso. Itulah kebutuhan dan keinginannya mulai beda-beda. Sehingga perlu produk spesifik. Oke, ternyata ada kelompok yang suka makanan nasi, ada kelompok yang suka makanannya berkuah misalnya ya. Nah, akhirnya setelah itu perlu strategi yang lebih spesifik. Oke, sampai sini saya harap Anda bisa mengerti. Nah, apa sih variabel-variabel untuk melakukan segmentasi gitu ya? Apa sih variabel untuk ngelompok-ngelompokkan pasar-pasar itu? Variabel yang pertama adalah variabel geografis. Jadi Anda sebagai pemasar yang akan menawarkan produk atau jasa itu mengidentifikasi, mengelompokkan pasar-pasar Anda berdasarkan wilayah, berdasarkan kota, berdasarkan urban atau ruralnya, berdasarkan iklimnya. Jadi kelompok-kelompok yang berbau geografis. Nanti contoh-contoh Anda lebih mengerti kalau sampai contoh-contohnya. Ya. Yang kedua adalah Anda sebagai pemasar menawarkan produk atau jasa, mengidentifikasi pasar Anda, konsumen Anda, mengelompok-kelompokkan berdasarkan usianya, ukuran keluarganya, jenis kelaminnya, penghasilannya, pendidikannya, agamanya, sukunya, generasinya, kebangsaannya, kelas sosialnya. Jadi Anda nanti di contoh-contoh kita bisa lihat ya. Variabel ketiga, Anda sebagai pemasar produk atau jasa mengelompokkan pasar Anda, mengelompokkan konsumen Anda berdasarkan kelompok atau segmen psikografis. Apa itu? Berdasarkan gaya hidupnya,
berdasarkan kepribadiannya, kira-kira gitu. Oke. Nanti dicontoh adalah kalau kita ngomong rokok ada yang eh, eh, mengincar konsumen-konsumen yang punya kepribadian maco misalkan. Nanti kita belajar lihat dari contoh-contoh yang ada ya. Lalu variabel terakhir adalah Anda sebagai pemasar produk atau jasa, Anda mengelompokkan konsumen-konsumen Anda itu berdasarkan kelompok atau segmen perilakunya, manfaat produk jasanya, status penggunaannya, tingkat penggunaannya, status keloyalannya, sikap terhadap produknya. Ya. Jadi selalu saya ulang, tidak ada satu produk pun yang bisa memuaskan seluruh konsumen, sehingga mau tak mau Anda sebagai pemasar produk atau jasa harus mengelompokkan pasar Anda mana yang mau dibidik. Oke. Apakah kelompok yang bagaimana cara Anda mengelompokkan? Bisa berdasarkan kelompok atau segmen geografisnya, bisa berdasarkan segmen demografisnya, bisa berdasarkan kelompok psikografisnya, bisa berdasarkan kelompok atau segmen perilakunya. Kita mulai masuk ke contoh. Jadi segmentasi geografis, pengelompokan geografis itu membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda, seperti negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, telungan. Jadi daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi. Tadi di slide sebelumnya sudah sampaikan, Anda adalah pemasar produk kosmetik. Karena tidak ada satupun produk yang bisa memuaskan seluruh konsumen, sehingga Anda lebih memilih ada kelompok konsumen yang Anda bagi berdasarkan kelompok geografisnya. Contoh iklimnya, kan iklim salah satu kelompok dalam geografis. Maka lahirlah Viva. Dulu iklannya Viva selalu di tagline-nya, di akhir iklannya selalu ada kata-kata cocok untuk wanita di daerah tropis. Dari situ Anda bisa melihat bahwa pemasar Viva sejak awal sudah memilih kelompok konsumen yang ada di daerah tropis. Sedangkan Anda tahu di luar daerah tropis ada daerah yang 4 musim. Jadi dari awal Viva tahu tidak bisa memuaskan seluruh konsumen. Tidak mungkin bisa memuaskan orang yang di 4 musim dengan yang di kelompok 2 musim. Sehingga dia hanya memilih kelompok konsumen yang ada di wilayah 2 musim. Bisa Anda bayangkan? Jadi dari awal dia fokus kepada kelompok pasar yang ada di 2 musim. Contoh berikutnya. Anda lihat, Anda tahu tentu ada koran Kompas yang skupnya nasional. Oke. Tapi ada juga koran yang membagi pasarnya berdasarkan unit geografis per kabupaten atau per wilayah. Anda lihat radar Tegal, radar Jogja, radar Banyuwangi. Ini grupnya Jawa Pos ya teman-teman. Jadi koran Jawa Pos yang pusatnya di Surabaya itu dia bikin koran-koran per daerah. Jadi per daerah ada banyak sekali. Jadi setiap kali Anda berkunjung ke setiap kota, rasanya Anda bisa menemukan koran ini. Karena asumsinya adalah orang Tegal dia lebih suka dengan berita-berita tentang daerahnya sendiri.
Orang Tegal suruh baca berita tentang Banyuwangi mungkin kurang tertarik. Orang Banyuwangi suruh baca berita tentang Malioboro mungkin juga tidak menarik. Sehingga produsen koran itu membuat koran yang berdasarkan per wilayah. Asumsinya agar memuaskan konsumen-konsumen yang ada di wilayah itu. Dan Anda harus perhatikan, dengan dia bisa memuaskan konsumen di wilayah itu, maka asumsinya dia juga bisa mendapatkan dari para pemasang iklan di wilayah itu. Bisa dibayangkan? Sekarang ada bengkel mobil di Tegal. Kalau dia pasang iklannya di Kompas, yang baca orang Papua, ada nggak orang Papua yang mau servis mobilnya ke Tegal? Nggak ada kan? Ada salon di Jogja. Kalau dia pasang iklannya di Radar Banyuwangi, yang baca orang Banyuwangi. Ada nggak orang Banyuwangi yang mau manicure pedicure datang ke Jogja? Nggak ada kan? Ada warung di Banyuwangi yang baca orang Tegal. Ada nggak orang Tegal mau sarapan ke Banyuwangi? Nggak ada kan? Jadi itulah asumsi yang dilakukan oleh produsen koran Radar. Kenapa dia membidik kelompok konsumen per wilayah, sehingga dia memproduksi koran per wilayah, per geografis. Sampai sini harapan saya Anda bisa mengerti bahwa inilah cara produsen untuk mengelompok-kelompokkan pasarnya. Dalam contoh ini yang saya berikan contoh adalah produsen itu membagi kelompok pasarnya berdasarkan geografisnya, berdasarkan keiklimannya, berdasarkan kewilayahannya. Bisa Anda pahami? Oke. Tadi segmentasi geografis, sekarang segmentasi demografis. Jadi pasar yang sedemikian besar itu Anda bagi berdasarkan kelompok-kelompok lagi. Apa itu contohnya? Usianya, jenis kelaminnya, penghasilannya, dan seterusnya. Ya, jadi Anda membagi-bagi demografiknya berdasarkan itu. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan bahwa Viva itu menawarkan produknya fokus untuk kelompok konsumen yang ada di wilayah tropis. Tapi teman-teman perhatikan, sekarang Viva mengembangkan menuju ke arah bukan hanya tropis, tapi tropis dan yang berhijab. Jadi berdasarkan agama, ya. Jadi dia melakukan segmentasi lebih dalam lagi, yang agak berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama dia membagi berdasarkan kewilayahan, kalau yang berikutnya ini Viva membagi kelompok produknya berdasarkan agama, ya, karena hijab tentu muslimah, kayak gitu ya. Berikutnya ini ada dua mobil yang mirip, ya, sangat mirip, tapi sesungguhnya ini untuk kelas yang berbeda. Jadi ini untuk kelompok sosial, kelas sosial yang berbeda. Mirip, tapi sebenarnya mereknya berbeda. Ini Toyota, ini Lexus. Harga Toyota dan Lexus itu jauh lebih tinggi Lexus. Meskipun Lexus itu memang juga miliknya Toyota. Milik Toyota. Jadi si produsen mobil ini membagi produknya berdasarkan kelas sosial. Untuk kelas sosial
eh, menengah, dia kasih yang mereknya Toyota Prado. Untuk yang kelompok sosial lebih atas lagi, dia tawarkan merek Lexus. Jadi si produsen mobil itu akan menawarkan produk untuk setiap segmen pasar yang dia incar. Ya, kelas sosial pun berbeda. Mungkin kalau di bawahnya Toyota Prado ada lagi si misalkan Fortuner gitu ya. Di bawahnya lagi ada Innova, di bawahnya lagi ada Avanza. Jadi setiap produk itu ditawarkan untuk setiap segmen, setiap kelompok konsumen. Oke. Berikutnya adalah segmentasi psikografis. Pengelompokan pasar berdasarkan penggabungan antara psikologi dan demografis. Ya. Jadi di sini konsumen dibagi berdasarkan gaya hidup atau kepribadiannya. Contoh, Anda tahu begitu banyak macam rokok. Oke. Kalau Anda perhatikan, setiap merek rokok itu sesungguhnya mengincar pasar yang berbeda-beda. Nah, khusus rokok yang bermerek Marlboro, Anda perhatikan hampir seluruh iklannya adalah koboi naik kuda. Anda bisa menangkap apa pesan dari itu. Koboi dengan kuda diasosiasikan sebagai kelompok pria-pria yang macho, kelompok pria-pria yang jantan. Jadi, produsen rokok Marlboro mencoba menawarkan produknya kepada para pria, kepada para konsumen yang punya jiwa macho, punya jiwa petualang. Kira-kira seperti itu. Jadi, tapi Anda bisa lihat misalkan rokok gudang garam merah kalau nggak salah ya. Anda perhatikan iklannya, pria punya selera. Artinya dari kalimat iklannya Anda bisa melihat bahwa produsen rokok gudang garam merah itu mengincar kelompok pasar yang menggunakan segmentasi demografis berdasarkan jenis kelamin. Ya, jadi dari bahasa iklan Anda bisa melihat sesungguhnya produsen itu mengincar segmen yang mana, kelompok yang mana. Jadi Anda bisa bayangkan ya, di dunia rokok pun berbeda-beda pesan mereka, memilih segmennya yang mana. Lalu ini handphone, kira-kira 15 tahun lalu mungkin ada satu handphone Nokia communicator, gedenya segede segede batu bata itu mungkin, di mana ini diposisikan oleh si Nokia bukan sekedar sebagai handphone yang digunakan untuk berkomunikasi, tapi ini sebuah handphone yang menggambarkan gaya hidup. Jadi ini dulu kalau orang udah pakai handphone yang ini, rasanya udah menjadi orang terkeren sedunia. Anda buka, Anda ketik pakai 2 tangan dengan 10 jari, gitu ya. Jadi fungsinya sama untuk telepon, untuk SMS. Tapi diposisikan produknya bukan sekedar sebagai sebuah alat komunikasi, tapi sebagai sebuah gaya hidup. Gitu ya. Oke. Ini variabel-variabelnya. Terakhir adalah segmentasi perilaku. Membagi konsumen yang besar itu menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkan perilaku, behavior. Jadi
variabel-variabel yang terlibat di sini adalah kejadian, manfaat, status, pemakaian dan segala macam. Nah, saya menggunakan contoh yang ini saja, yang pom bensin di Tegal. Jadi salah satu tadi variabel yang saya sampaikan di slide sebelumnya adalah kita membagi kelompok konsumen berdasarkan loyalitas. Nah, pom bensin ini mempunyai konsumen dengan loyalitas yang sangat tinggi. Jadi pada saat belum ada tol Cipularang, tol Trans Jawa, maaf, rasanya hampir semua pemudik menggunakan tol ini sebagai checkpoint, ya, karena kebetulan SPBU ini, pom bensin ini mendapatkan rekor muri karena toiletnya paling banyak, lalu memang bersih sekali dan komplit. Di sana ada tempat makannya, ada minimarketnya, segala macam, tempat tidurnya pun bahkan ada untuk istirahat sopir gitu. Jadi konsumen SPBU ini sangat loyal. Nah, Anda bisa memilih kelompok konsumen yang memilih produk berdasarkan loyalitas. Jadi kalau sudah senang dengan merek ini, nggak bisa merek yang lain. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah mungkin produsen itu, pemilik produk atau jasa itu hanya membagi kelompok konsumennya berdasarkan satu variabel saja? Misalkan variabel geografis saja atau variabel demografis saja gitu ya. Nah, rasanya semakin berkembangnya persaingan, rasanya tidak bisa sebuah produsen hanya memilih satu variabel saja. Mau tak mau, produsen itu harus mengkombinasikan segmentasinya antara geografis dengan demografis, antara demografis dengan psikografis, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya adalah di minuman Coca-Cola, ya. Jadi Coca-Cola seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, awalnya hanya punya satu rasa saja, Coca-Cola hitam itu. Itu untuk kelompok orang di Amerika. Nah, berkembangnya hari ke hari, pada saat dia masuk ke Jepang, mau tak mau dia juga harus menyesuaikan dengan selera Jepang. Makanya dia mengenalkan tambahan dengan ginseng dan teh. Anda tahu bangsa Jepang adalah bangsa peminum teh. Jadi produk yang ditawarkan di Jepang pun akhirnya berkembang sesuai dengan geografis di Jepang. Nah, rupanya semakin hari semakin berkembang, yang semula Coca-Cola memilih segmentasi geografis tadi, mulai masuk ke segmentasi psikografis, gaya hidup. Anda tahu, mulai berkembang gaya hidup mengurangi minuman bergula, sehingga akhirnya Coca-Cola mengeluarkan produk Coca-Cola Zero, Coca-Cola tanpa gula yang rendah kalori, diperuntukkan bagi konsumen dengan gaya hidup sehat. Jadi konsumen yang pengen gaya hidup sehat, mengurangi gula, mengurangi kalori, tapi pengen minuman berkarbonat, maka dia tawarkan Coca-Cola Zero. Jadi Coca-Cola pun mulai masuk ke arah segmentasi psikografi. Jadi itulah perkembangan dari persaingan-persaingan. Lalu Coca-Cola juga mengembangkan ke arah segmentasi yang kelompok usia lebih muda lagi.
Sehingga di sini dia menggunakan segmentasi demografis karena segmentasi usia itu masuk kepada segmentasi demografis. Apa itu? Dia keluarkan Fanta, mulai pakai rasa. Yang semula Coca-Cola hanya rasa seperti itu, dikembangkan menjadi Fanta untuk kelompok konsumen yang lebih muda. Jadi dari sini Anda bisa lihat Coca-Cola memilih segmentasi geografi, berkembang ke arah psikografi dan juga ke arah demografi. Jadi tidak hanya satu segmen saja yang dipilih, bisa kombinasi beberapa segmen. Oke. Berikut ini contoh sepeda motor. Honda Beat pada awalnya dia menggunakan segmentasi demografis. Ya. Apa yang dia incar? Di demografis kita mengelompokkan konsumen berdasarkan usia, agama, suku, pendidikan, tingkat ekonomi, segala macam. Nah, Honda Beat awalnya adalah memilih golongan usia pelajar dan mahasiswa sebagai segmen pilihannya. Tapi berkembang persaingan sehingga dia mulai menggeser ke arah psikografis. Yang semula produk itu ditujukan untuk anak bersekolah, anak berkuliah, menjadi sebuah gaya hidup. Ya. Sehingga lahirlah, Anda tahu, Beat Street. Ya. Jadi mulai sedikit trendy, dibikin lebih trendy karena bukan sekedar dipakai ke kampus, ke sekolah, tapi bagian dari gaya hidup, lebih trendy, lebih modern gitu ya. Jadi Anda perhatikan perkembangan produk-produk itu. Jadi kalau ada sebuah produk diluncurkan, ditawarkan, dijual, Anda perhatikan ini kira-kira segmen mana yang diincar oleh produsen itu. Oke. Dan ingat, mereka tidak hanya menggunakan satu segmen saja. Mereka bisa mengkombinasikan beberapa segmen. Tadi saya kasih contoh FIFA. FIFA awalnya menggunakan segmentasi geografis untuk wanita di daerah tropis. Berkembangnya waktu, FIFA mengembangkan dirinya kepada segmen wanita berhijab. Karena hijab itu identik dengan muslim, berarti itu segmentasi demografis. Ya, jadi awalnya FIFA menggunakan segmentasi geografis, akhirnya berkembang ke arah segmentasi yang demografis berdasarkan agama. Bisa jadi suatu hari dia akan mengembangkan ke arah psikografis, gaya hidup. Misalkan kosmetik untuk gaya hidup. Kira-kira seperti itu. Anda bisa pahami? Oke, ini adalah kriteria segmentasi yang efektif. Itu dapat diukur, kelompok itu besar, dapat diakses, dapat dilaksanakan, dan dapat dibedakan. Masuk kepada tugas. Jadi tadi di beberapa slide terakhir saya sudah menyampaikan bahwa ada banyak produk yang tidak hanya mengambil satu segmentasi. Ya, motor yang semula segmentasinya untuk ibu-ibu dan untuk anak sekolah atau anak kuliah, rupanya dikembangkan menjadi yang sifatnya psikografis, gaya hidup untuk yang sifatnya trendy gitu ya. Tadi kosmetik juga gitu ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah saya kasih 6 pilihan produk: fashion, kosmetik, handphone, kafe atau restoran, farmasi atau obat, rumah sakit.
Anda bikin makalah, Anda bikin tulisan, contoh produk di tiap segmen ini, di tiap produk ini. Kalau Anda ngomong fashion, silahkan mereknya apa terserah. Anda kasih ilustrasi, Anda kasih keterangan, fashion merek ini memilih segmentasi apa, dikombinasikan dengan segmentasi apa. Jadi contoh-contoh yang Anda ambil itu, Anda berikan penjelasan bahwa produk itu menggunakan lebih dari satu segmen. Harus menggunakan kombinasi segmentasi. Ada 6 kelompok produk, tapi saya minta untuk 4 saja. Anda pilih 4 dari 6. Ya, Anda pilih 4 dari 6. Lalu Anda jelaskan kombinasi segmentasinya. Karena kombinasi berarti lebih dari satu. Contoh tadi, Viva yang semula berdasarkan segmentasi geografis berkembang ke segmentasi demografis. Coca-Cola yang semula geografis lari ke demografis, lari ke psikografis. Jadi satu merek itu memilih lebih dari satu kelompok pasarnya. Karena sekarang lagi social distancing, biasanya saya minta mahasiswa untuk berfoto di depan produknya. Misalkan rumah sakit, di depan rumah sakitnya. Kalau ngomong apotek, jadi di depan apoteknya gitu ya. Tapi oke lah. Sekarang Anda tidak perlu berfoto, tapi saya minta untuk semua produk yang saya sampaikan itu Anda berikan, silakan Anda ambil dari Google atau dari manapun, tapi Anda tidak harus berfoto di depan produknya, ya. Tapi foto produknya saya minta ada di makalah Anda. Jelas? Nah, di slide terakhir selalu saya berikan quotes untuk Anda yang saya harap relevan dengan materi ini. Quotes kali ini adalah everyone is not your customer. Jadi tidak semua orang itu adalah customer Anda. Makanya perlu segmentasi. Saya harap ini sebagai penutup dari materi presentasi dan bisa Anda mengerti. Wassalam.